Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Fa inna asdaqal kalami kalamullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'du. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Ya alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan bagi kita ya segala rahmatnya, ya segala karunia-Nya, ya, dan juga atas ya segala nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah ya untuk kita semua. Dan ini adalah nikmat yang paling besar yang Allah karuniakan untuk kita, ya. Dan insyaallah taala ya di kesempatan ini kita akan melanjutkan ya kajian kita, yaitu kajian rutin yang biasanya kajian ini adalah kajian yang kita sampaikan secara offline ya, yaitu di Majelis Ta'lim Al-Fath ya, Al-Fath maksud saya, Al-Fath Gais ya. Dan dikarenakan ya kondisi kita saat ini adalah kondisi ya kondisi kita saat ini adalah kondisi ya sedang dalam kondisi pandemik ya, sehingga kajian kita untuk saat ini kita switch ya, kita ubah sekarang ya menjadi online semua ya. Dan ini sebelumnya mohon maaf ya, ini dikarenakan atas sepertinya ada gangguan jaringan ya, ada sedikit gangguan jaringan ya. Kita insyaallah coba untuk In this video, I'll show you how to set up. Ya, jadi kita coba untuk setting dulu sebentar ya. Oke. Baik. Baik ya, ini sepertinya masih ada gangguan ya. Sebentar, coba kita cek dulu. Mudah-mudahan jaringannya bisa kembali lancar ya. Sebentar ya, coba saya cek dulu ya. Oke.
Baik, kita lanjutkan lagi sebentar ya. Ini masih menunggu dulu ya konfirmasi ya dari teman-teman Majelis Taklim dari Al-Fat guys ya. Karena informasinya masih belum streaming ya, masih belum stream. Mungkin kawan-kawan yang sudah bisa online ya, ataupun yang sudah live, bisa tolong diberikan feedback ya. Ya baik ya. Enggak. Baik. Alhamdulillah ya, sepertinya sudah online ya, sudah connect ya. Ya dikarenakan kita ada sedikit gangguan tadi ya. Oke. Baik ya. Kita mulai lagi ya kajian kita di kesempatan ini ya. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Ikhwatal kiram, rahimani wa rahimakumullah. Ya, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah di pagi menjelang siang ini kita diizinkan Allah Azza wa Jalla untuk melanjutkan kajian kita. Itu kajian kita membahas syarah usulul thalathah atau syarah 3 landasan utama. Ya. Dan ini sebenarnya adalah kajian rutin bulanan ya yang diselenggarakan oleh Majelis Taklim Al-Fat GAIS ya. Dan dikarenakan qadarullah wa masyafa'ala ya, kita berada di dalam kondisi pandemik ya, sehingga kita harus belajar dari rumah, kerja dari rumah, dan semua juga stay at home. Maka teman-teman panitia dari Majelis Taklim Al-Fat GAIS ya, itu akhirnya melakukan kajian ataupun menyelenggarakan kajian kita ya via online. Dan sebelumnya mohon maaf ya jika ada perubahan channel ya, yang sebelumnya tadinya kajian kita itu akan di-live-kan melalui channel dari Majelis Taklim Al-Fatah GAIS ya, dan dikarenakan ada sedikit problem ya, jadi akhirnya kajian dipindahkan atau di-switch ke channel saya ya. Nanti insyaallah ya untuk berikutnya insyaallah kajian mungkin akan diselenggarakan langsung di channelnya Majelis Taklim Al-Fatah GAIS ya. Ya, Majelis Taklim Al-Fat GAIS. Baik. Bahwasanya ya di pertemuan kita ya, itu yang sudah cukup lama ya, kita sudah 2 kali pertemuan ya. Pertemuan pertama adalah muqaddimah, mungkin lebih banyak ke pengantar tentang masalah bagaimana adab-adab di dalam majelis ilmu. Kemudian di pertemuan kita yang terakhir kita sudah membahas matan ya, dan sebelumnya kita juga sudah membahas tentang pendahuluan atau muqaddimah dan mengenal risalah dari al-usul tsalatsah ya. Dan juga di pertemuan kemarin kita sudah terangkan ya bahwasanya risalah yang kita bahas ini itu adalah kutayyib yang berjudul Thalathatul Usul wa Adillatuha. Sebagian menyebut dengan Al-Usul Ats-Tsalatsah. Nah, mana sebenarnya judul yang lebih tepat ya? Jadi sebenarnya judul yang diberikan oleh penulisnya sendiri, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ya, judulnya adalah Thalathatul Usul wa Adillatuha. Ya. Adapun Al-Usul Ats-Tsalatsah ini adalah salah satu bagian dari risalah Thalathatul Usul yang isinya lebih ringkas dan
ditujukan untuk orang awam dan untuk anak-anak. Ya. Ini diantara yang diterangkan oleh Syekh Saleh Abdul Aziz Al-Syekh. Ya, hafizahullah ta'ala. Dan juga di pertemuan sebelumnya kita sudah terangkan sedikit ya tentang penulis risalah itu, yaitu Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Kemudian juga kita sudah terangkan tentang ya kenapa kita mempelajari risalah ini, apa keistimewaan dari risalah ini. Ya, dan juga di pertemuan yang lalu ya kita telah terangkan ya setidaknya ada 4 ya, meskipun banyak sebenarnya, cuman setidaknya ada 4 yang kami sebutkan, yaitu kenapa kita mempelajari risalah ini ya, karena di dalamnya ada keistimewaan. Pertama adalah suhula wa wuduh, mudah dan jelas. Karena bahasanya bahasa yang mudah dipahami dan juga sangat gamblang, terang. Kemudian keistimewaan yang kedua adalah selalu diiringi dengan dalil-dalil, karena setiap kali penulis yaitu Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab menyampaikan sesuatu, beliau tidak pernah melepaskan diri dari qala Allah wa qala Rasulullah. Bahkan kadang-kadang juga menukilkan ucapan para ulama salaf. Kemudian yang ketiga adalah sistematis, ya, ringkas dan padat. Ya, jadi urutannya bagus, kemudian juga tidak berpanjang-panjang, tidak bertele-tele, dan padat. Ya. Kemudian keistimewaan yang keempat adalah risalah ini meskipun ringkas, tapi berisi perkara usul atau pokok yang paling mendasar yang wajib diketahui oleh setiap muslim. Ya. Dan ini adalah metode belajar yang disebut dengan metode Rabbani. Ya, sebagaimana firman Allah surat Al-Imran 79 ya, ketika Allah memberitakan kunu rabbaniyin, jadilah kalian orang-orang rabbani. Ya, dan rabbani ini adalah ya karakter atau sifat yang memang disandarkan kepada Rabb, ya. Yakni metode belajar adalah metode yang bertahap. Mulai dari yang ringkas sebelum yang detail, mulai dari yang pokok, yang paling mendasar sebelum kita mempelajari yang berupa cabang-cabang darinya, dan kemudian kita belajarnya pun secara bertahap. Ya. Makanya Imam Bukhari ketika menerangkan Rabbani itu adalah kita belajar atau mempelajari ya min kibaril ilmi ya min sigharil ilmi qabla kibari. Kita mempelajari dari ilmu yang kecil dulu, yang ringkas dulu, yang pendek dulu sebelum kita mempelajari yang gede, yang panjang atau yang mutawal ya, yang detail, yang buku-buku yang tebal. Kita mulai dari yang kecil dulu ya. Ini diantara metode belajar. Lalu kemudian juga buku ini itu dinamakan dengan salah satu usul atau usul salasa karena isinya adalah 3 landasan utama, 3 prinsip utama. Ya, ini kita sedikit mereview ya dari pertemuan kita yang kemarin ya. Karena kita sudah cukup lama berhentinya off-nya sehingga dikhawatirkan kita banyak yang lupa ya. Ya, sehingga ya dengan sedikit murojaah yang mudah-mudahan kita akan lebih bisa refresh ingatan kita ya. Jadi usul salasa itu adalah inti dari 3 pertanyaan yang akan ditanyakan oleh malaikat di kubur, yaitu berupa fitnah kubur. Ketika malaikat bertanya, man rabbuka, madinuka, wa man nabiyuka. Siapa Rabbmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Ya, ini diantara 3 landasan. Ya, dan tentunya diharapkan dengan kita mempelajari ini, ya apabila risalah ini kita pelajari, kita pahami, kita berusaha untuk mengetahui dengan lebih detail siapa Rabb kita, siapa Nabi kita, apa agama kita. Tentunya ini semua kita lakukan dengan kita pelajari, kemudian kita amalkan dong, karena nggak mungkin kita cuma belajar doang, cari ilmu tapi nggak kita amalkan. Kemudian juga harus kita ajarkan, kita dakwahkan, kita jelaskan terutama kepada keluarga kita. Ya, baru kemudian kita bersabar. Ya, ini disebut dengan ya al-masail al-arba yang juga terkandung di dalam buku ini. Artinya kita harus mempelajari, harus berilmu, beramal, mengamalkannya, mengajarkannya, dan bersabar. Ya. Apabila kita lakukan ini, maka ya semoga Allah Subhanahu wa taala akan ya menguatkan kita, membantu kita, menolong kita ketika kita ditanya oleh malaikat, ketika ditanya siapa Rabbmu, siapa nabimu, apa agamamu.
Dan apabila kita dari ujian pertama ini sudah selamat dari ujian pertama, maka insya Allah ya kita akan selamat untuk ujian-ujian berikutnya. Jadi ujian pertama itu sangat menentukan, ya. Dan ujian pertama adalah ketika kita ditanya oleh malaikat. Dan buku yang kita bahas ini sejatinya itu apabila kita lihat dari bagian-bagian atau segmennya, itu ada 5 segmen, ada 5 bagian. Ya, bagian yang pertama kita akan mempelajari tentang al-masailul arba'ah yang tadi sudah saya sebutkan. Yaitu 4 perkara yang wajib diketahui oleh setiap muslim. Ya, ini termasuk 4 kunci keselamatan, 4 kunci kesuksesan, 4 kunci keberhasilan di dunia dan di akhirat. Al-masailul arba'ah. Apa itu? Ilmu, amal, dakwah, sabar. Dan ini berangkat dari sejumlah dalil, di antaranya surat Al-Asr nanti akan kita bahas. Kemudian setelah itu baru kita membahas al-masailul thalath, ya. Al-masail ats-thalath. Apa itu al-masail ats-thalath? Yaitu kita akan membahas di sini tentang ya 3 perkara yang penting wajib diketahui, yaitu tentang tauhid rububiyah dan tercakup di dalamnya asma wa sifat, atau istilahnya adalah tauhidul ma'rifah wal itsbat. Jadi dulu para ulama ketika membagi tauhid itu menjadi 2. Ya. Ada yang membagi 2. Yes. Sebagaimana disebutkan di dalam syarah akidah atau hawiyah. Yaitu tauhid al-itsbat wal ma'rifah. Isinya adalah tauhid rububiyah, kita menetapkan Allah, menetapkan rububiyah Allah. Dan ma'rifah, mengenal Allah, yaitu mengenal dari asma-asma dan sifat-sifat Allah. Makanya tauhidul ma'rifah wal itsbat itu mengandung 2 tauhid rububiyah dan asma sifat. Baru kemudian tauhidul qasd wat talab, tauhid yang menjadi tujuan dan menjadi tuntutan, yaitu tauhid uluhiyah atau tauhidul ibadah. Baru kemudian yang ketiga adalah al-bara'atu minasyirki wal ahli atau wa ahlihi. Ya, kita berlepas diri dari kesyirikan dan dari para pelaku kesyirikan. Ya, itu isi daripada al-masailul thalath, yaitu bagian yang kedua, segmen yang kedua. Kita akan mempelajari tauhid rububiyah dan asma sifat atau disebut dengan tauhidul ma'rifah wal itsbat, dan kemudian yang poin yang kedua adalah tauhidul ibadah atau tauhidul uluhiyah atau disebut pula dengan tauhidul qasd wa talab. Baru kemudian yang ketiga, ini merupakan konsekuensi daripada tauhid ini, yaitu al-bara'ah. Karena kalimat tauhid kita adalah kalimat tauhid yang mengandung nafyun wa itsbatun, ya, peniadaan dan penetapan. Dan itu ketika kita menetapkan, maka kita pun juga konsekuensinya harus bara'ah, berlepas diri dari lawan tauhid, yaitu kesyirikan. Ya. Makanya kalimat tauhid kita adalah kalimat la ilaha illallah. Bukan kalimat ilahi Allah, ilahuna Allah, bukan. Bukan kalimat sesembahanku adalah Allah. Ya. Bukan cuma sekedar itu saja, tapi kalimat yang lebih kompleks, tapi mengandung konsekuensi yang lebih sempurna. Ya. Dan ini diantara hikmah kenapa makanya kalimat tauhid itu diawali dengan nafyun, peniadaan dulu, penolakan terlebih dahulu. La ilaha, tidak ada sesembahan. Artinya semua sesembahan yang ada itu kita tiadakan, kita tolak. Ini yang pertama, konsep awalnya adalah kita ternyata harus membersihkan terlebih dahulu, menyingkirkan terlebih dahulu, menghilangkan terlebih dahulu. Kita hilangkan dulu semuanya, kita jauhkan dulu semuanya, kita singkirkan dulu semuanya. Ya. Nafyun. Kita buang dulu semuanya. Artinya semua sesembahan-sesembahan yang disembah oleh manusia, entah itu batu, entah itu pohon, entah itu kuburan, entah itu matahari, entah itu wali, entah itu orang saleh, entah itu malaikat, semuanya kita tolak. Kita katakan itu semua adalah sesembahan-sesembahan yang batil, yang keliru, yang salah. Baru kemudian itsbatun, kita menetapkan illallah, kecuali Allah. Satu-satunya yang layak dan berhak untuk disembah hanyalah Allah. Karena Allah yang menciptakan kita. Allah yang memberikan kita rizki. Allah yang menghidupkan kita, mematikan kita. Allah yang mengatur semua alam semesta. Maka tentunya Allah yang melakukan ini semua, hanya Allah yang berhak untuk disembah. Selain Allah nggak berhak untuk disembah. Selain Allah tidak layak untuk dia diibadahi. Ini adalah konsep mendasar yang perlu kita pahami.
Makanya kalimat tauhid kita adalah la ilaha illallah, bukan ilahi Allah. Sesembahanku adalah Allah. Kalau seperti itu sama seperti misalnya, ya sekarang misalnya saya mengatakan nih misalnya, ya, misalnya saya menyampaikan di sini ya, misalnya ini adalah jawal, jihaz ya, handphone, ya. Nah, jadi ketika saya misalnya saya mengatakan ya, hadza jawali atau hadza jihazi, ini adalah handphoneku atau gadgetku, ya. Maka saya cuma menyampaikan saja, memberitahu ini adalah handphone saya. Dan saya tidak mengambil pusing dan tidak ngurusin handphone-handphone yang Anda pegang, yang Anda miliki. Anda pasti punya handphone dong, punya smartphone, punya gadget, ya. Semua gadget-gadget Anda itu saya nggak ngurusin, itu punya Anda. Tapi yang pasti saya punya handphone sendiri, ini handphone saya. Tapi kalau ketika saya mengatakan, ketika saya sampaikan, ya, la jihaza atau la jawala illa hadzal jawal atau hadzal jihaz, maka saya menolak semua handphone-handphone yang Anda miliki itu layak disebut sebagai handphone. Karena saya katakan tidak ada handphone atau gadget yang benar, yang layak untuk disebut sebagai handphone atau gadget kecuali gadget saya. Tentunya orang yang ngerti dia pasti bakal marah dong. Enak saja, punya saya, handphone saya ini lebih mahal. Orang saya belinya itu handphone Cina doang gitu dibilang. Nah itu ketika orang ngerti dia akan protes. Nah karena itulah makanya orang-orang Arab terdahulu ketika diseru oleh Rasulullah untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mereka ngerti. Di antaranya yang menentang pertama kali ketika Nabi berdakwah secara terang-terangan, Nabi naik di atas bukit, kemudian Nabi bertanya, Nabi kumpulkan semua kabilah, kemudian Nabi bertanya, kalau seandainya aku sampaikan kepada kalian di balik bukit ini ada satu pasukan berkuda yang lengkap dengan persenjataannya dan lengkap juga dengan barang-barang bawaannya, apakah kalian membenarkan saya? Mereka semua sepakat mengatakan, ya bala ya Muhammad, jarribna, ya Muhammad, kami itu tahu, udah berpengalaman bergaul dengan kamu, dengan Anda, dan kamu nggak pernah berdusta. Kamu adalah orang yang amin, orang yang jujur. Tapi ketika Nabi mengajak mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah, pamannya pertama kali maju menentang. Ya, apa kata pamannya? Ya, pamannya mengatakan, tabban yadak ya Muhammad, celaka engkau wahai Muhammad. Ya. Apakah karena ini engkau mengumpulkan kami? Ataj'alu alihatana ilahan wahid? Apakah engkau hendak menjadikan, nah ini perhatikan, apakah engkau hendak menjadikan alihatana, sesembahan-sesembahan kami ini, ilahan wahidan, hanya menjadi satu sesembahan saja? Hada syai'un ujab, ini adalah suatu yang aneh, katanya beliau. Kata dia, kata Abu Lahab alaihi laknatullah. Ya. Karena dia paham maknanya, ya. Karena dia ngerti, ya. Ya. Jadi dia ngerti dan dia paham, ya. Nah, jadi ya ikhwatal kiram, ya. Rahimani wa rahimakumullah, ya. Ini adalah perkara-perkara yang perlu kita pahami bersama, ya. Dan ini yang akan kita pelajari dan kita bahas, ya. Yaitu al-masailus salas, yaitu di bagian kedua kita pelajari ini. Makanya di bagian ketiga tauhid rububiyah dan asma sifat itu yang satu, yang dua tauhid uluhiyah, yang ketiga al-bara'atu minasyirki wa ahlihi. Baru kemudian setelah itu kita akan ya diajak untuk memahami tentang ahamiyatut tauhid, urgensi tauhid. Ya. Apa urgensi daripada tauhid? Ya, baru kemudian kita mempelajari al-usulul tsalatsah. 3 landasan utama, man rabbuka wa madinuka wa man nabiyuka, itu baru yang kita pelajari. Baru kemudian penutup. Dan penutup itu diawali oleh Syekh dengan ucapan wan nasu idza matu yub'atsun, dan seterusnya. Manusia apabila meninggal dunia, maka mereka dibangkitkan, ya. Maka mereka
dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika di yaumil kiamah ataupun di hari kiamat ya. Baik. Ini dapat informasi katanya jaringan katanya gambar putus ya. Baik ya. Jadi mungkin ini memang ada delay sedikit ya karena jaringan yang kurang baik juga ya. Dan ini juga saya menggunakan aplikasi ya. Jadi biasanya akan ada sedikit delay ya. Dan di musim pandemik ini malah koneksi internet sekarang lagi pada parah ya. Karena informasinya ketika saya komplain, saya tanya, katanya memang bandwidth-nya lagi naik, traffic-nya lagi tinggi. Ternyata ketika banyak orang-orang yang terkena dampak pandemik, mereka harus di rumah, ya study from home, working from home, ternyata juga watching from home, gaming from home, ya, kemudian bermedsos from home dan semuanya from home. Dan itu banyak mengambil bandwidth katanya seperti itu. Baik. Ikhwatal kiram, rahimani wa rahimakumullah ya. Itu tadi sebagai sedikit review karena kita liburnya cukup panjang ya. Dan kita membahas sebuah kutayib atau risalah. Dan kalau misalnya kita miss ya atau kita lupa dari poin-poin yang pertama, yang mendasar, maka tentunya ini akan mempengaruhi pemahaman kita berikutnya ya. Ini yang bisa mempengaruhi. Baik. Lalu kemudian kita masuk ke bab yang pertama ya. Ini juga sudah kita jelaskan di pertemuan kemarin ya. Ini sekali lagi sebagai review saja tentang al-masailul arba'ah. Tentang 4 perkara yang wajib diketahui oleh setiap muslim. Ya. Pertama, muallif itu mengawali dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Dan ini sudah kita terangkan ya beberapa kali tentang keutamaan kita mengucapkan basmalah. Karena kenapa? Karena Al-Quran itu diawali dengan basmalah. Kemudian juga para nabi dan rasul pun juga mereka biasa mengawali sesuatu dengan basmalah. Dan juga para salaf juga mereka biasa mengawali dengan basmalah. Dan juga di dalam basmalah itu mengandung keberkahan. Makanya kita bermaksud untuk bertabarruk dengan basmalah. Nah, karena itu makanya semua perbuatan-perbuatan yang baik hendaknya kita awali, kita lakukan dengan basmalah. Kemudian baru penulis melanjutkan, i'lam rahimakallah. I'lam, ketahuilah. Ini adalah bentuk kata kerja imperatif. Atau fi'il amr, kata perintah. Dan perintah secara asal itu ya sifatnya adalah ya. Jadi perintah itu secara asal sifatnya adalah kita ya menuntut seseorang untuk melakukan apa yang kita katakan atau kita ucapkan. Makanya ketika kita katakan ketahuilah, i'lam, maka kita menuntut dia supaya tahu, yaitu supaya dia mempergunakan semua apa yang ada pada dirinya, potensi-potensinya, pendengarannya, penglihatannya, pemahamannya, gunakan untuk mendengarkan, untuk memperhatikan apa yang kita tuntut agar mereka tahu. Ya, i'lam, ketahuilah, artinya ilmuilah. Rahimakallah, semoga Allah merahmatimu. Ini doa. Ya. Dan tentunya doa ini ya adalah salah satu adab yang ditunjukkan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Ini menunjukkan betapa rahmah, betapa kasih sayangnya beliau ya kepada kaum muslimin, terutama kepada penuntut ilmu. Karena beliau doakan semoga Allah menyayangi, semoga Allah merahmati. Dan juga kita mengambil pelajaran bahwasanya agama kita, agama Islam itu ya mabniun aslan ala rahmah, itu terbangun secara asalnya itu di atas kasih sayang, rahmah. Ya, karena itulah makanya ya karakteristik pertama dari agama kita itu adalah berangkat di atas rahmah. Bahkan Nabi mengatakan ya bahkan Rasulullah SAW pun juga diutus adalah untuk rahmatan lil alamin ya. Bukan Allah mengatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, sebagai rahmat bagi semesta alam. Annahu yajibu alaina
bahwasanya suatu hal yang wajib bagi kita, dikatakan wajib berarti sesuatu yang mandatori, harus kita lakukan, harus kita ketahui, ya, harus kita melakukannya. Apa itu? Ta'allum, mempelajari. Ya, namanya mempelajari berarti di situ membutuhkan upaya, membutuhkan effort, membutuhkan, ya, kita mempergunakan semua potensi yang Allah berikan pada kita, ya, baik itu berupa hati kita, akal kita, termasuk anggota tubuh kita dan semua indera-indera kita. Di antaranya, ya, adalah kita nggak bisa dapat ilmu, ya, kecuali apabila kita mau untuk menggunakan instrumen-instrumen yang Allah berikan kepada kita ini. Dan di antara instrumen utama itu adalah indera pendengaran, penglihatan, dan pemahaman. Ya. Lalu kemudian dikatakan, ya, arba'a masail, yaitu 4 perkara utama, 4 perkara penting itu yang wajib untuk kita ketahui, wajib untuk kita pelajari. Apa itu? Al-ula al-ilmu wa huwa ma'rifatullah. Pertama adalah ilmu. Kita wajib untuk, ya, untuk berilmu, mencari ilmu, dan ilmu yang paling hakiki adalah ma'rifatullah, ilmu mengenal Allah. Dan ini yang merupakan dari al-usul tsalafah tadi, yaitu mengenal Allah, wa ma'rifatu nabiyhi, dan mengenal nabi, wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah, dan mengenal agama kita, agama Islam dengan dalil-dalilnya. Karena ketika kita ditanya nanti di kuburan, man rabbuka wa man nabiyuka wa madinuka, nggak mungkin kita bisa menjawab kalau kita nggak ma'rifah, kalau kita nggak mengenal. Kita nggak mengenal Allah, nggak mengenal Rasulullah, dan nggak mengenal agama kita. Mungkin banyak di antara kita ya cuman sekedar, ya, aku yang penting Islam, aku udah sholat, tapi mereka nggak pernah belajar, nggak pernah mencari tahu hakikatnya. Jadi jangan pernah kita merasa kalau sekedar kita sudah begini, kita akan bisa menjawab ujian. Karena banyak manusia yang nggak bisa menjawab ujian. Ketika di dunia ditanya, misalnya, Tuhanmu siapa? Allah. Bisa dia jawab. Tapi belum tentu ditanya malaikat dia mampu menjawabnya. Dan betapa banyak orang ketika ditanya, dia akan menjawab dengan jawaban ya, apa sebagaimana datang di dalam sejumlah riwayat, ya, yakni ketika, ya, ada sebagian manusia yang mana mereka ditanya man rabbuka, dia nggak bisa menjawab. Wa man nabiyuka, dia nggak bisa menjawab. Jawabannya cuma saja. Ya. Kemudian yang kedua, ats-tsaniyatu al-amalu bihi, mengamalkannya, ya, harus mengamalkannya. Ilmu harus diamalkan. Ya. Karena yang dihisab oleh Allah amalan kita, bukan ilmu kita. Nah, ini nanti yang akan kita bahas, ya. Ini antara ilmu dan amal. Baru kemudian ad-da'watu ilaihi, mendakwahkannya, mengajarkannya, ya. Karena ini merupakan konsekuensi daripada perhatian kita, cinta kasih kita kepada, ya, saudara-saudara kita, ya, terutama kerabat-kerabat dekat kita. Makanya kita diperintahkan untuk menjaga keluarga kita, ya, dan juga menjaga anak dan istri kita dari siksa neraka. Nah, diantaranya dengan mengajarkan mereka perkara-perkara yang penting. Dan ini bagian daripada ta'lim atau dakwah, ini bagian dari kewajiban kita. Terutama kepada orang-orang yang berada di bawah tanggungan kita. Baru kemudian as-sabru 'alal adza fihi, bersabar atas semua adza, semua kesulitan-kesulitan, halangan-halangan, rintangan-rintangan. Karena ketika kita mau belajar pasti ada rintangannya. Ketika kita mau berdakwah atau mau beramal ada halangannya. Ketika kita mau berdakwah ada rintangannya. Makanya kuncinya kita harus bersabar. Harus bersabar, ya, karena Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan di pertemuan yang kemarin kita sudah membahas tentang hakikat daripada ilmu, ya. Kita sudah membahas tentang ilmu, ya. Nah, di sini kita akan lebih bahas kepada, ya, amal, ya, dan pentingnya ilmu dan amal, ya. Dan mungkin, ya, sedikit sebagai sebagai murojaah, ya. Apa sih yang dimaksud dengan ilmu itu? Ya, ini para ulama memberikan definisi yang cukup banyak, ya, tapi intinya kurang lebih sama, ya. Di antaranya adalah ma'rifatu syai' ala haqiqatihi, yaitu kita mengetahui sesuatu sesuai dengan realitanya, sesuai dengan kondisinya, keadaannya. Itu namanya ilmu. Contoh gampangnya begini.
Ya, misalnya kita berbicara tentang apa ya? Gelas misalnya. Kita semua tentunya tahu, pernah melihat gelas ya. Gelas itu tahu bagaimana bentuknya, bagaimana untuk apa fungsinya, ya. Kita tahu. Nah, dikarenakan kita pernah melihat, kita pernah melihat, tahu, dan kita bahkan pernah menggunakan, ya, pernah kita pakai. Kemudian ketika kita disuruh menjelaskan tentang gelas itu, maka kita akan bisa menjelaskannya karena kita tahu hakikatnya, kita tahu bentuknya, kita tahu fungsinya. Dan berbeda dengan orang yang misalnya dia belum pernah melihat gelas, misalnya dia tuh buta misalnya. Jadi mungkin dia cuma bisa mendeskripsikan apa yang dia rasakan dengan tangannya. Oh, bentuknya halus, bentuknya begini, ya. Tapi ternyata pengetahuan dia itu tentang gelas itu di bawah dari orang yang bisa melihat. Karena orang yang bisa melihat, dia bisa menjelaskan warnanya. Orang yang buta tidak bisa menjelaskan warnanya. Makanya tingkat pengetahuan seseorang itu berbeda-beda. Ya, intinya adalah ketika seseorang mengetahui sesuatu sesuai dengan hakikatnya, itu adalah ilmu. Nah, karena itu, apabila ada orang, dia menjelaskan sesuatu, ya, yang tidak dia ketahui, ya, maka dia nggak akan bisa menjelaskan dengan benar. Artinya dia nggak memiliki pengetahuan tentangnya. Ya. Nah, sedangkan kita dituntut untuk berilmu, artinya kita harus mengetahui sesuatu sesuai dengan hakikatnya. Dan sesuai dengan hakikatnya itu, ya, adalah kita dituntut untuk mempergunakan indera kita, penglihatan kita, pendengaran kita, pemahaman kita. Sehingga kita benar-benar mengetahui. Makanya dikatakan oleh Syekh Utsaimin adalah idraku syai' ala ma huwa alaihi idrakan jaziman. Kita mengetahui sesuatu sesuai dengan kondisinya, keadaannya, yaitu dengan pengetahuan yang pasti, karena kita tahu secara pasti. Tapi permasalahannya adalah, ini penting, permasalahannya adalah, seringkali kita bisa mengetahui sesuatu yang kita lihat, yang kita dengar, yang bisa kita rasakan, yang tangible, ya, yang bisa kita indra, yang hissiyah. Tapi kita nggak bisa mengindra perkara gaib. Kita nggak bisa mengindra perkara yang nggak bisa kita lihat, nggak bisa kita dengar, nggak bisa kita, ya kita indra dengan panca indra kita, dengan indra-indra kita. Contohnya adalah zatnya Allah. Kita nggak tahu bagaimana zatnya Allah, bagaimana bentuknya Allah. Kita nggak tahu. Bahkan akal kita nggak mampu menjangkaunya. Tapi yang pasti, ya, Allah itu ada. Allah itu wujud. Karena bukti-buktinya itu bisa dibuktikan secara pasti melalui indera kita. Adanya ciptaan-ciptaan Allah. Adanya ciptaan itu pasti menunjukkan akan adanya pencipta. Nah, ternyata perkara gaib itu merupakan bagian dari ujian Allah kepada kita. Artinya kita disuruh untuk menetapkan, bahkan mengimani sesuatu yang nggak bisa kita lihat dengan mata kepala kita. Nggak bisa kita saksikan langsung. Tapi kita disuruh membenarkan dan meyakini. Ini ujian loh buat kita. Allah itu menciptakan kita, manusia, Allah sudah berikan kepada kita semua instrumennya. Agar kita bisa mengetahui sesuatu sebagaimana realitanya, hakikatnya. Tapi kita nggak mampu loh untuk bisa mengetahui perkara-perkara gaib yang nggak bisa kita indra. Di antaranya Allah atau malaikat atau jin dan yang sebagainya. Kita nggak bisa tahu. Ya. Ini menunjukkan ternyata bahwasanya pengetahuan kita manusia itu terbatas. Dan kemampuan kita, instrumen kita juga terbatas. Dan Allah menguji kita. Terutama makanya kita diperintahkan untuk mengimani perkara yang gaib. Ya. Ya. Makanya Allah ketika di surat Al-Baqarah kan mengatakan alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata. Ya. Itu mereka orang-orang beriman yang mengimani perkara yang gaib. Karena mengimani perkara yang gaib itu, ya, manusia akhirnya terpecah menjadi 3 macam golongan manusia. Tentang perkara gaib, ternyata manusia menjadi 3 jenis manusia. Yang 2 kufur, yang 2 menyimpang, yang 1 yang benar. Pertama adalah manusia-manusia yang tertipu dengan sesuatu yang zahir, yang tertipu dengan sesuatu yang bersifat materi. Ya, dia tertipu dengan
indranya sendiri, dengan akalnya sendiri. Ya, padahal sejatinya ya mereka adalah orang yang paling tidak berakal ketika mereka menolak perkara-perkara yang nggak bisa mereka indra. Ya, karena mereka nggak bisa melihat Allah, berarti Allah nggak ada. Mereka nggak bisa melihat Tuhan, dianggap Tuhan nggak ada. Jadi mereka hanya meyakini apa yang bisa mereka indra saja. Padahal sesuatu yang nggak kelihatan itu bisa kita tetapkan dengan adanya bukti-bukti keberadaannya. Ini suatu yang aksiomatis loh. Contohnya begini. Anda berada di gurun pasir. Ya, Anda berada di gurun pasir. Dan di situ nggak ada orang, Anda sudah berhari-hari. Ketika Anda melihat di situ, contohnya ada, mohon maaf, ada kotoran unta. Pasti akal Anda akan menetapkan, oh sebelumnya berarti ada unta di sini, pernah lewat di sini. Tapi Anda nggak melihat ada unta di situ. Tapi ternyata di situ ada bekas-bekas atau peninggalan-peninggalan, jejak-jejak atau bukti keberadaannya. Ada bukti keberadaan. Atau misalnya Anda melihat ternyata di situ ada bekas pijakan kaki. Berarti sebelumnya ada orang yang pernah berjalan di sini, melangkah di sini. Atau Anda mendapati rumah. Dan rumah itu nggak ada penghuninya, kosong, melompong. Anda masuk ke dalamnya, Anda tunggu selama berhari-hari, nggak ada orangnya. Nggak mungkin akal Anda menetapkan rumah ini ada dengan sendirinya, terbentuk dengan sendirinya. Nggak mungkin. Akal Anda akan menetapkan bahwasanya rumah ini ada karena ada yang membangunnya. Ada yang mendirikannya. Dan ketika kita nggak mampu untuk melihat atau bertemu dengan yang membuatnya, ya itu bukan artinya bahwasanya yang membuat rumah itu nggak ada. Ya, ini sesuatu yang jelas-jelas orang yang berpendapat seperti ini adalah, mohon maaf, orang yang paling bodoh, manusia yang paling bodoh di muka bumi. Menolak sesuatu yang nggak bisa dia indra, berarti nggak ada. Bahkan orang seperti ini layak untuk kita katakan kepadanya, Anda menolak sesuatu yang tidak bisa Anda indra, nggak bisa Anda lihat. Anda yakin nggak Anda punya otak? Yakin nggak Anda punya otak? Oh, yakin dong. Pernah nggak Anda melihat otak Anda? Kalau Anda belum pernah melihat otak Anda, kalau menurut konsepsi dari logika berpikir Anda, berarti Anda nggak punya otak. Karena Anda nggak pernah melihat otak Anda. Berarti sesuatu yang nggak bisa Anda lihat nggak ada. Kan seharusnya seperti itu dong, ya kan? Nah, makanya orang-orang ateis, ya orang-orang yang seperti ini adalah orang yang paling bodoh di muka bumi. Mereka menolak sesuatu yang nggak bisa mereka indra. Perkara gaib itu karena nggak bisa mereka indra dianggap nggak ada. Mereka sesat, menyimpang. Kemudian ada golongan kedua, manusia-manusia yang Allah karuniakan akal sehat, tapi kemudian mereka itu mudah percaya, wudu dengan perkara-perkara yang nggak bisa diindra. Dan mereka membangun kepercayaan mereka itu dengan asumsi-asumsi atau dugaan-dugaan, bahkan khayalan-khayalan. Makanya mereka jatuh kepada takhayul dan khurafat. Yaitu apa? Yaitu mereka yang meyakini akan adanya, misalnya contohnya ya, akan adanya dewa-dewa, atau akan adanya apa ya, misalnya keyakinan ya, orang yang meninggal dunia katanya nanti di hari kesekian dan kesekian arwahnya akan datang, ya akan datang ke ahli warisnya. Ini kan sesuatu yang nggak bisa diindra sebenarnya. Ataupun misalnya, oh di sana ada penghuninya, atau yang misalnya. Ya. Jadi mereka menetapkan sesuatu yang gaib, tapi dengan khayalan, dengan imajinasi. Nggak ada buktinya, nggak ada argumentasinya, nggak ada dalilnya. Mereka juga sesat. Alhamdulillah Allah jadikan kita muslim, agama fitrah, agama yang berada di atas akal sehat. Kita menetapkan perkara-perkara gaib itu dengan hujah dan dalil dari siapa? Dari Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya. Akal sehat kita menetapkan Allah itu wujud, ada. Ya, itu dari ciptaan-ciptaan Allah. Makanya kita bisa mengenal Allah dari ayat kauniyah. Kemudian baiknya Allah ingin menjadikan, yang menguji manusia, yang ingin menuju kepada Allah, kembali kepada Allah, mengenal Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan apa?
berikan kemampuan-kemampuan, instrumen-instrumen. Ya, dengan instrumen itu akhirnya manusia bisa berusaha untuk mengenal Allah meskipun nggak bisa ya mengindra zatnya Allah. Tapi nanti di akhirat Allah berikan kesempatan itu. Kenikmatan di surga bisa melihat wajah Allah dan bisa melihat rupanya Allah. Di dunia tidak. Nggak ada satupun manusia yang pernah melihat, termasuk Rasulullah SAW. Ini ujian buat kita. Ya, kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Allah turunkan ucapannya, perkataannya. Allah berbicara kepada Jibril alaihissalam. Dan kata para ulama ahlu sunnah, kalamullah itu menunjukkan sifat kalam. Allah adalah mutakalim, Allah adalah zat yang berbicara. Berbicaranya Allah tentunya dengan saut dan ahruf, dengan suara dan huruf. Tapi sesuai dengan kemuliaan Allah yang berbeda dengan makhluknya. Nggak sama dengan makhluknya. Didengar oleh Jibril alaihissalam. Baru kemudian Jibril menyampaikannya kepada manusia yang paling istimewa, Nabi kita Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baru kemudian Jibril pun mentalkinkannya, mendiktikannya kepada Nabi kita. Iqra ya Muhammad, bacalah wahai Muhammad, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang menciptakan. Dan ternyata yang diajarkan pertama kali oleh Allah adalah membaca dengan menyebut namanya. Ini juga kembali ke adab tadi tentang mengucapkan bismillah. Karena dengan bismillah kita mengucapkan, menyebut nama Allah. Dengan nama Allah. Demikian pula Allah menurunkan firman-Nya pertama kali kepada Nabi kita Muhammad. Nabi kita nggak bisa membaca. Nggak bisa menulis. Makanya ketika disuruh didekap oleh malaikat Jibril, Iqra, bacalah Muhammad, wahai Muhammad. Apa jawaban beliau? Ya, kata beliau, ana lastu biqari'in. Aku orang yang nggak bisa membaca. Diulangi lagi, Iqra, ana lastu biqari'in. Iqra ya Muhammad. Akhirnya dibaca oleh Rasulullah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya. Nah, karena itu kita meyakini dengan keyakinan yang sebenarnya bahwa ya Allah Subhanahu wa taala itu wujud ada dan Allah Azza wa Jalla itu menurunkan Al-Qur'anul Karim melalui perantaraan Jibril kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita lebih bisa mengenal Allah. Dan agar kita bisa selamat di dunia yang merupakan ujian Allah. Allah Maha Baik. Allah berikan koridor-koridornya. Allah berikan aturan-aturannya. Allah berikan ya di situ ada rambu-rambunya. Siapa yang menaati akan selamat. Dan siapa yang menentang, membangkang, kufur, binasa. Nggak selamat. Dan ini yang kita pelajari. Perkara-perkara penting dalam agama kita. Ya. Nah, oleh karena itu, ikhwatal kiram, rahimani wa rahimakumullah, Allah jadikan kita ini manusia yang mumayyiz. Karena Allah karuniakan kita akal, kita mampu memilah-milah mana baik, mana tidak. Hewan nggak bisa. Mana yang berbahaya dan mana yang tidak. Manusia, Allah karuniakan hal ini. Ya, makanya ketika manusia itu disodorkan dua hal, yang satu berbahaya, yang satu tidak, yang satu baik, yang satu buruk, maka manusia secara asal akan cenderung memilih yang baik. Tapi ternyata ada manusia-manusia yang memilih keburukan karena apa? Karena buta, dibutakan. Yang buta bukan matanya, tapi seringkali hatinya yang buta. Bahkan pengetahuannya yang buta. Dan akal itu adalah ya salah satu modal kita manusia agar kita bisa mendapatkan ilmu. Tapi akal kita terbatas, nggak mampu menjangkau semuanya. Bahkan akal kita nggak mampu menjangkau tentang diri kita, ruh kita. Kita meyakini kita memiliki ruh, tapi akal kita nggak mampu menjangkau bagaimana hakikat ruh kita. Ya. Karena memang terbatas. Artinya pengetahuan kita terbatas. Dan keterbatasan ini yang seharusnya kita gunakan untuk apa? Untuk bisa kita lebih tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, Al-Alim, yang Maha mengetahui, yang Maha berilmu, dan pengetahuan Allah itu sempurna. Ya. Pengetahuan Allah adalah pengetahuan yang sempurna. Nah, dikarenakan itulah ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah, ketika kita diperintah untuk mencari ilmu, maka ilmu itu sendiri ada yang bermanfaat dan ada yang nggak bermanfaat. Dan ilmu yang bermanfaat, maka kita dituntut untuk mencarinya, menuntutnya. Dianjurkan kita untuk mempelajarinya. Ilmu yang nggak bermanfaat,
Ya, adapun ilmu yang tidak bermanfaat, maka kita nggak boleh mempelajarinya. Karena itulah kita dituntut untuk mencari ilmu-ilmu yang bermanfaat. Dan ilmu yang paling bermanfaat adalah ilmu yang semakin mendekatkan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Ya, ilmu yang paling bermanfaat adalah ilmu yang semakin mengenalkan kita dengan Rabb-Nya, dengan Rabb kita, dan juga menyebabkan kita semakin tahu dengan apa yang Allah ridhoi dan apa yang Allah cintai, sehingga kita berupaya untuk mencari ridho dan cintanya Allah, dan Allah pun membalas dengan ridhoi dan mencintai kita. Dan siapa yang Allah ridhoi dan siapa yang Allah cintai, maka kelak dia akan selamat, ya. Selamat di dunia dan selamat di akhirat, ya. Nah, jadi ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah, ya. Ini pentingnya kita berilmu, mencari ilmu, ya. Tapi ternyata, ya, kita meski memiliki ilmu, tapi ternyata nggak memberikan manfaat buat kita, ya, ilmu tersebut. Makanya ilmu itu konsekuensinya adalah harus harus diamalkan. Itu konsekuensi daripada ilmu. Makanya setelah ada ilmu harus ada amal. Nah, karena itulah Syekh Saleh, ya, Syekh Saleh, ya, Al-Utsaimin, ya, hafizahullah taala, beliau menggambarkan bahwasanya al-ilmu wal amal kal qadamaini. Ilmu dan amal itu seperti dua telapak kaki kita, dua tapak kaki kita. Ya. Artinya kalau nggak ada ilmu, kita pincang. Nggak ada amal, kita juga pincang. Ya. Dan kita akan sulit untuk melangkah. Sulit akan berjalan. Sulit untuk bergerak. Sedangkan kita dituntut untuk bergerak. Ya. Untuk berjalan menuju kepada tujuan kita. Dan karena itu membutuhkan dua telapak kaki kita, itu butuh langkah amal dan butuh langkah ilmu. Tapi kata beliau, langkah yang harus didahulukan adalah langkah ilmu sebelum langkah amal. Karena apabila tidak, maka dia akan terjerembab atau kepleset jatuh. Harus mendahulukan langkah ilmu terlebih dahulu. Ya. Baru kemudian langkah amal mengikuti dari belakang dan mengiringinya. Artinya di mana di situ ada ilmu, iringi dengan amal. Ilmu, amal, ilmu, amal. Ya. Seakan-akan berjalan beriringan. Tapi tetap harus lebih mendahulukan ilmu. Karena al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Ilmu sebelum berkata dan berbuat. Ya. Nah, oleh karena itu makanya juga disebutkan bahwasanya, ya, al-alaqatu bainal ilmi wal-amali, ada hubungan korelasi antara ilmu dan amal, dikatakan adalah yahtiful ilmu bil amali fa in ajabahu wa illa irtahala. Ya. Ilmu dan amal itu akan bermanfaat apabila apa? Apabila ilmu, ya, itu memanggil amal dan amal pun menjawabnya, mengikutinya. Apabila enggak, maka akan ditinggal ketinggalan. Ya. Makanya dikatakan la faidata fi ilmin ghairi, ya, ghairi muqtarinin bi amalin. Karena itu gak ada manfaatnya ilmu tanpa diiringi dengan amal. Ya. Fa idza ta'allama wajaba alaihi an ya'mal. Apabila dia belajar mendapatkan ilmu, maka wajib baginya mengamalkan. Wa illa kana fihi syabahun bil yahud. Karena apabila tidak, maka dia akan sama seperti orang-orang Yahudi. Li'anna al-yahuda indahum ilmun wala amalun. Karena orang-orang Yahudi, mereka punya ilmu, tapi mereka nggak mau mengamalkan ilmunya. Ya. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Ya. Mereka mengetahuinya sebagaimana sebagaimana anak-anak mereka mengetahuinya. Tahu doang tapi nggak mau mengamalkannya. Ya. Karena itulah di dalam masalah ilmu dan amal,
Manusia pun juga terbagi menjadi 3 golongan. Yang satu yang selamat, yang dua binasa. Dan ini termasuk di antara yang kita pinta kepada Allah. Kita memohon hidayah kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami, ya Allah, jalan yang lurus, siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang Engkau berikan nikmat. Siapa yang Allah berikan nikmat? Mereka tidak lain dan tidak bukan adalah ya Allah yang memberikan nikmat minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Dari para nabi, orang-orang yang jujur, orang-orang yang syahid, dan orang-orang yang saleh. Dan karakternya mereka orang-orang yang berilmu dan beramal, menghimpun antara ilmu dan amal. Sehingga mereka diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jalan yang lurus itu bukan jalannya ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang yang dimurkai oleh Allah. Yahudi. Allah berikan ilmu tapi nggak mau diamalkan, enggan mereka mengamalkan. Allah murkai mereka. Makanya Allah labeli mereka dengan al-maghdub alaihim, yang dimurkai Allah. Atau waladhdallin, dan tidak pula orang-orang yang tersesat. Kita berdoa meminta kepada Allah, jangan Kau jadikan kami termasuk orang-orang yang dimurkai Allah atau termasuk orang-orang yang sesat. Dan ad-dhalin di sini maknanya adalah Nasrani. Allah berikan semangat beramal tapi nggak punya ilmu. Akhirnya amalan-amalan mereka adalah amalan-amalan yang sia-sia, nggak berguna, dibuat-buat, dikarang-karang, diciptakan, tapi ternyata nggak benar, nggak ada tuntunannya dari para nabi dan rasul mereka. Akhirnya mereka jatuh kepada perbuatan bid'ah di dalam agama. Tersesat mereka. Yahudi dimurkai, Nasrani tersesat. Dan kita Islam, kita memohon hidayah kepada Allah. Makanya kata para ulama, hidayah ada 2 macam. Di antaranya ya, ketika membahas tentang pembagian hidayah, adalah hidayatu ilal ilmi wa hidayatu ilal amali. Hidayah Allah kepada ilmu dan hidayah Allah kepada amal. Ternyata Allah yahdi man yasha, Allah memberikan petunjuk kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Ada yang Allah berikan hidayah ilmu, tapi Allah nggak berikan hidayah amal. Yahudi diberikan hidayah ilmu, punya ilmu, pintar mereka. Bahkan mereka tahu Muhammad SAW itu adalah nabi yang terdapat di dalam kitab suci mereka. Mereka tanda-tanda Nabi Muhammad itu sudah termaktub di dalam buku-buku atau kitab-kitab mereka. Tapi dikarenakan Nabi Muhammad tidak berasal dari keturunan Ishak, tidak dari keturunan Israel, maka mereka pun dengan sombong menolaknya. Menolak kebenaran. Lantaran Nabi Muhammad tidak berasal dari keturunannya. Punya ilmu mereka. Nasrani berbeda lagi. Getol beramal, tapi amalnya dibuat-buat, nggak ada tuntunan. Makanya ajaran Nasrani sekarang itu adalah ajarannya siapa? Ajarannya Paus atau Paulus. Atau disebut dengan Saul. Bahkan dulu Saul atau Paulus ini adalah orang yang memusuhi Isa menurut kitab mereka sendiri loh. Lalu kemudian ketika Isa atau Yesus menurut mereka itu dia dibunuh, padahal kita meyakini Nabi Isa itu diselamatkan Allah. Ya, kemudian di hari ketiga atau hari keberapa katanya dibangkitkan atau bangkit, maka di antara yang membenarkan adalah Paulus menurut mereka. Dan mereka meyakini bahwasanya para penulis Bible itu ketika menulis itu berangkat dari ilhamnya, ya, ilham dari Tuhan, ya. Sehingga apa yang dituliskan itu adalah suatu kebenaran. Menurut mereka seperti itu. Padahal itu semua tentunya adalah tidak benar, karena kita dapati kitab-kitab yang apabila itu berasal dari manusia pasti akan kita dapati kontradiksi yang banyak, dan ini yang terjadi. Dan ajaran-ajaran yang bid'ah yang diada-adakan di dalam agama. Nah, karena itu makanya kita memohon kepada Allah ketika kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, seakan-akan kita meminta, ya Allah berikanlah aku hidayah ilmu dan hidayah amal. Agar ketika kami mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat, maka kami pun juga mengamalkannya. Karena itu juga kita dianjurkan untuk berdoa meminta kepada Allah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa amalan mutaqabbala wa rizqan thayyibah. Dan setiap kali kita dapat di doa-doa yang
berkaitan dengan ilmu selalu diawali dengan ilmu. Allahumma inna as'aluka ilman nafi'a. Karena apa? Karena ilmu itu yang paling penting terlebih dahulu sebelum kita mendapatkan rezeki yang baik atau sebelum kita mendapatkan amalan yang mutaqabbal, amalan yang diterima. Karena amalan kita nggak akan diterima kalau kita nggak punya ilmu. Tapi kalau kita punya ilmu nggak diamalkan, percuma, sia-sia. Makanya di dalam sebuah riwayat hadis, dia dikatakan bahwasanya yang pertama kali akan mendapatkan kesulitan di hari neraka, yang akan dihisab ya di hari kiamat itu ada 3 golongan. Di antaranya adalah alimun ta'allamal ilm wa lam ya'mal bih. Orang yang berilmu, dia mempelajari ilmu tapi ternyata dia tidak mengamalkan ilmunya. Ya, dia nggak mengamalkan ilmunya. Ya. Nah, jadi para ikhwatal kiram rahimani rahimakumullah. Ya. Inilah pentingnya kita memahami bahwa ilmu dan amal ini adalah sesuatu keniscayaan apabila kita ingin mendapatkan keselamatan. Baru setelah kita berilmu dan beramal, baru kita ajarkan. Ya, kita dakwahkan. Kita menyampaikan kepada orang-orang yang kita kasih dan kita cintai. Dan ini konsekuensi kalau kita cinta, kita sayang dengan keluarga kita, kerabat kita, anak istri kita, maka kewajiban kita adalah kita mendakwai mereka, mengajarkan mereka kebaikan. Bukankah Nabi mengatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Dikatakan tidak beriman salah seorang dari kalian sampai mereka mencintai bagi saudaranya apa yang dia cintai bagi dirinya. Artinya, kalau dia senang dirinya mendapatkan hidayah, maka dia pun harus senang keluarganya mendapatkan hidayah. Sebagaimana yang dia senangi apabila dirinya mendapatkan hidayah. Ini adalah konsekuensi dari keimanan. Kalau dia senang, dia belajar menuntut ilmu, dia tahu ya tentang sejumlah ilmu-ilmu di dalam agama yang bermanfaat, maka dia pun harus mengupayakan orang-orang yang dia cintai juga mengetahui hal tersebut. Makanya konsekuensi dari cinta itu adalah mengingatkan, menasehati, meluruskan, membimbing. Tidak mendiamkan. Mendiamkan, cuek, itu malah bukan bukti kecintaan. Tapi bukti pengabaian, penelantaran. Itu cuman ngaku-ngaku aja cinta, tapi sebenarnya nggak cinta. Makanya bukti dari cinta harus dengan cara mendakwai, mengajarkan. Karena itulah kalau kita sudah punya ilmu dan kita berusaha mengamalkan, kita ajarkan. Dakwatu ilaihi, kita menyeru kepadanya. Ya. Nah, karena itu ada 4 syarat dan 4 dhawabit ya. Sebelum kita berdakwah, agar dakwah kita bermanfaat. Pertama, an takuna da'watu khalisatan liwajhillahi ta'ala. Hendaknya dakwah kita itu harus ikhlas mengharap wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak ikhlas percuma. Ya. Karena Allah. Makanya orang pun juga ketika mencinta karena Allah itu tentunya berpahala dibandingkan cuma mencinta biasa. Kita sayang sama anak kita. Sayang kita itu biasa. Itu mungkin sifatnya naluri atau fitrah. Tapi ketika kita menyayangi anak kita karena Allah, berarti ada konsekuensinya. Kita harus mengajari anak kita dengan perkara-perkara yang baik. Dan ini semua nggak akan berguna kalau kita nggak ikhlas karena Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, syaratnya ada